Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Shalom. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kakak Luki. Selamat hari Minggu Kakak Nelsi. Adik-adik di rumah apa kabar hari ini? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, luar biasa. Kita bersyukur karena kasih Tuhan begitu luar biasa bagi kita. Tuhan boleh menyertai kita semua selama 1 minggu. Kita boleh melakukan semua aktivitas kita. Itu semua oleh karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kebaikan Tuhan. Karena itu kita patut bersyukur atas semua yang Tuhan sudah buat bagi kita. Adik-adik di rumah, kita akan memulai sekolah minggu kita. Semuanya sudah siap? Mari kita siapkan diri kita siapkan hati kita untuk berjumpa dengan Tuhan kita dalam ibadah ini. Maka ajak semuanya bangkit berdiri dan kita menyanyi lagu Indeko e Sang Mane. Mari kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita dalam ibadah ini jadilah di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam juga. Silakan duduk kembali. Adik-adik yang terkasih, kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Tuhan selalu menyatakan kasih-Nya bagi kita setiap saat. Akan tetapi kita sering tidak menyambut kasih Tuhan. Saat Tuhan meminta kita untuk membangun hubungan yang baik dengan Dia lewat membaca firman Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, terkadang kita masih malas. Kita lebih memilih untuk bermain dibandingkan mungkin membaca firman Tuhan. Karena itu saat ini kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari adik-adik terkasih, dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan menyanyi lagu dari Kidung Jemaat 33, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Suaramu ku dengar. Sambil mengaku dosa kita menyanyi suaramu ku dengar. Memanggil diriku supaya
mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah terdapat di dalam Mazmur 126 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Amin. Adik-adik yang terkasih, saat ini kita akan bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 126 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 126 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Kalimat yang bercetak keluar, Kakak Nelsi yang bacakan, dan kalimat yang bercetak ke dalam akan dibacakan oleh adik-adik dan juga Kakak Luki. Mazmur 126 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Kalimat yang bercetak keluar, Kakak Nelsi yang akan baca, dan kalimat yang bercetak ke dalam, Kakak Luki dan adik-adik di rumah yang akan membaca. Kita mulai, judulnya Pengharapan di Tengah-Tengah Penderitaan. Nyanyian Siara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorai di antara bangsa-bangsa. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Adik-adik, kita meresponi pembacaan Mazmur berbalasan kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 392, Ku berbahagia, ku berbahagia. Membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Bapak Guru Arman. Tetapi sebelumnya kita menyambut firman Tuhan, kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru, Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Yesus
kepada Kakak Arman, kita persilakan dengan kasih. Selamat pagi adik-adik. Kabar hari ini kakak harap baik karena kita senantiasa berada dalam lindungan Allah kita yang setia. Nah, adik-adik masih ingat tidak cerita minggu lalu mengenai ada orang yang bermimpi? Ada dua orang yang bermimpi, satu kepala juru roti raja dan kedua kepala juru minuman. Nah, tapi adik-adik bukan masalah mimpinya, tetapi yang kita mau tarik dari situ adalah orang yang mengartikan mimpi itu. Orang yang mengartikan mimpi itu mendapatkan karunia dari Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan lanjutan ceritanya, tapi sebelumnya kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami anak-anakmu kembali datang di hadapanmu, sudah memuji memuliakan namamu, dan sekarang Tuhan Yesus kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan, biarlah dari cerita ini kami dapat mengambil pelajaran yang kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam namamu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, setelah mimpi itu 2 tahun berlalu. 2 tahun setelah itu, di suatu malam Raja Mesir yaitu Firaun juga bermimpi. Mimpi pertama, ia berada di tepi Sungai Nil, dan dia melihat dari dalam Sungai Nil itu ada keluar 7 ekor lembu yang sehat dan baik rupanya. Nah, lembu yang sehat ini memakan rumput di pinggir Sungai Nil. Tidak lama berselang, keluar lagi dari sana 7 ekor lembu yang kurus, yang tinggal kulit pembalut tulang. Lembu ini berdiri di samping lembu-lembu yang sehat tadi. Nah, yang terjadi kemudian, lembu yang kurus ini memakan ke-7 lembu yang sehat tadi. Melihat itu, Firaun kaget lalu terbangun dari tidurnya. Tidak lama kemudian dia kembali tertidur. Nah, pada saat tidur yang kedua ini, dia kembali bermimpi. Dia ada melihat dari setangkai batang gandum itu tumbuh 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Nah, dari 7 bulir gandum ini, di saat yang sama pula dia melihat muncul pula 7 bulir gandum yang kering yang layu oleh angin timur. Angin timur itu membawa angin kering, angin musim kemarau. Nah, tidak lama berselang, ke-7 bulir gandum yang berisi ini dimakan oleh 7 bulir gandum yang kering dan layu itu. Lalu dia kembali terbangun dan dia sadar, saya bermimpi. Tetapi adik-adik, dari mimpi ini membuat hati Firaun sangat gelisah. Saking gelisahnya, pagi hari setelah matahari bersinar, dia mengumpulkan semua orang-orang, dia mengumpulkan ahli-ahlinya, dia ceritakan mimpi yang dia dapat dalam malam itu. Nah, di antara semua orang-orang pandai, di antara semua orang-orang hebat yang ada di Mesir, tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpi itu. Lalu muncullah kepala juru minuman raja. Dia berkata, Paduka, ini kesalahan yang lalu yang saya lupa sampaikan. Waktu saya di penjara dengan kepala juru roti, itu kami bermimpi. Dan di dalam penjara ada satu orang muda, orang Ibrani yang bisa mengartikan mimpi kami. Dan mimpi itu jadi kenyataan. Kepala juru roti dihukum mati, tetapi saya dikembalikan ke posisi saya. Nah, berkatalah Firaun, oke, kalau gitu panggil orang itu. Lalu diambillah orang Ibrani yang muda ini. Adik-adik tahu siapa orang Ibrani itu? Iya, betul sekali. Dialah Yusuf. Yusuf dibawa datang menghadap Firaun, diberikan pakaian yang layak, rambutnya ditata rapi. Setelah sampai di hadapan Firaun, berkatalah Firaun, katanya kau bisa mengartikan mimpiku. Tetapi Yusuf dengan rendah hati dia berkata, sekali-kali bukan hamba, tetapi Allah jugalah yang akan mengartikan mimpi itu dan akan memberkati Paduka Firaun.
Nah, setelah itu Firaun lalu menceritakan mimpi yang dia alami. Setelah singkat kata, setelah mendengar cerita itu, Yusuf lalu dengan hikmat dari Tuhan, dia berkata bahwa, Paduka, mimpi itu artinya sama, yaitu 7 lembu yang baik dan sehat itu, dan 7 bulir gandum yang berisi dan baik itu adalah artinya sama, bahwa nanti di Mesir kita akan mengalami 7 tahun kelimpahan. Nah, sedangkan 7 ekor lembu yang kurus, yang buruk itu, dan 7 bulir gandum yang kering dan layu oleh angin timur itu artinya sama, bahwa nanti setelah 7 tahun kelimpahan akan muncul 7 tahun kekeringan. Jadi orang akan lupa nanti sama 7 tahun kelimpahan itu. Supaya tidak terjadi, alangkah baiknya kalau tuanku Firaun mengangkat seorang yang sebagai penguasa di tanah Mesir. Selain itu, tuanku juga mengangkat penilik-penilik yang nantinya mereka akan mengumpulkan 1/5 dari hasil panen dalam 7 tahun kelimpahan itu, dan hasil panen itu dikumpulkan dan ditaruh dalam kota-kota, dalam sebuah tempat penampungan tentunya. Mendengar usul itu, berkatalah Firaun, adakah orang yang penuh hikmat, orang yang bijaksana, yang beroleh kasih Allah, yang bisa melampaui orang ini? Jadi Firaun menunjuk kepada Yusuf, adakah orang yang penuh dengan kuasa roh Allah yang bisa seperti itu? Lalu kata Firaun, tidak ada, hanya Yusuf lah. Nah, dari sini adik-adik yang kita melihat bahwa Firaun, orang yang tidak mengenal Allah, itu mengakui kehebatan Allah. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Itu dia bisa melihat kehebatan Allah itu dalam diri Yusuf. Karena Yusuf itu memiliki teladan hidup. Jadi pastinya Firaun itu mencari tahu siapa itu Yusuf. Pastinya dari kesaksian juru minum kepala juru minum raja itu pasti ketahuan bahwa Yusuf ini seorang yang taat kepada Allahnya. Dia itu dapat dilihat dari kesehariannya, teladan hidupnya. Demikian pula kita selaku anak-anak Tuhan saat ini. Kita tentunya akan bisa menjadi pembeda dari teman-teman kita yang lain kalau sikap keseharian kita itu bisa berbeda dari teman-teman yang lain. Contohnya, kalau sekolah pada saat ulangan, ya walaupun sekarang lagi pandemi, pada saat ulangan, kalau teman-teman yang lain itu nyontek, tapi kalau kita selaku anak-anak Tuhan tidak nyontek, maka orang akan melihat bahwa memang anak-anak Tuhan, anak-anak Kristus itu beda daripada yang lain. Nah, singkat cerita adik-adik, kita kembali ke cerita. Yusuf diangkat oleh Firaun menjadi orang nomor 2. Jadi Firaun melepaskan cincin cap materainya diberikan kepada Yusuf. Yusuf juga diberikan jubah yang halus dan diberikan kalung. Dan yang pasti kata Firaun, hanya tahtaku yang menjadi pembeda antara aku dan engkau. Setelah itu Yusuf dinaikkan dalam kereta Firaun yang kedua, dan dari situ Yusuf mendapat pengakuan dari orang-orang Mesir yang ada pada saat itu. Mereka mengatakan hormat. Nah, adik-adik, bukan hanya itu. Firaun juga berkata bahwa seorang pun tidak ada yang bergerak di Mesir tanpa sepengetahuanmu. Tidak sampai di situ adik-adik. Yusuf juga diberikan nama, dia diberikan nama Safnat Pa'anea. Selain itu dia juga beroleh Asnat, anak dari Imam Potifera di On, itu sebagai istrinya. Singkat cerita, Yusuf melakukan tugasnya sebagai orang kedua di tanah Mesir. Selama musim kelimpahan, Yusuf mengumpulkan hasil-hasil panen di kota-kota itu sampai jumlahnya tidak terkira, tidak terbilang jumlahnya adik-adik. Sampai tidak terbilang jumlahnya. Nah, menjelang musim
kekeringan yang dia katakan Yusuf, musim kelaparan itu melanda, Yusuf dikaruniai Tuhan 2 orang anak, yaitu Manasye dan Efraim. Dalam berkat Tuhan ini pun, Yusuf sekali lagi tidak pernah melupakan Tuhan, bahwa karena Tuhanlah ia memperoleh semuanya itu. Ingat kata, kelaparan datang, seluruh rakyat Mesir datang kepada Firaun untuk meminta gandum. Berarti Firaun katakan kepada mereka, pergilah ke Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakan oleh Yusuf. Berbuat seperti itu, dan dari sini adik-adik kita sekali lagi melihat bahwa kesetiaan Yusuf. Adik-adik tentunya mengikuti perjalanan Yusuf dari dijual oleh saudaranya, difitnah oleh istri Potifar, sampai dia masuk dalam penjara. Tetapi apakah pernah kita dengar Yusuf mengeluh? Tidak. Yusuf tetap berserah kepada Tuhan dan tetap percaya bahwa dengan kesetiaannya, setia sama apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka kita lihat hari ini dia mendapatkan hasilnya. Tuhan memberikan mahkota kepada dia. Pun demikian dengan kita adik-adik. Kadang Tuhan menggunakan masalah atau pergumulan itu bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk mendidik kita. Maka yakin, kita percaya bersama bahwa pandemi saat ini itu adalah sebuah didikan Tuhan buat kita. Dengan kita lebih mendengarkan firman Tuhan walaupun online, kita mendengarkan orang tua kita tidak keluyuran kemana-mana, niscaya pada saat pandemi berlalu, kita akan menyaksikan bahwa sungguh kesetiaan kita terhadap Tuhan itu akan menghasilkan pada waktunya. Terpujilah Kristus, amin. Adik-adik, bahan kita hari ini terambil dari kitab Kejadian. Jadi saat ini kita akan membaca Kejadian pasal 41 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-57. Kakak akan baca dari sini, silakan adik-adik ikuti dari rumah. Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 57. Firman Tuhan berbunyi demikian. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pengawalnya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang yang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paanea, serta memberikan Asnat, anak Potifera imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat
anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anak yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual segala gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Terpujilah Kristus. Amin. Kita sudah membaca firman Tuhan, sudah mendengarkan cerita Alkitab. Terima kasih Kakak Arman sudah membagikan kita cerita Alkitab hari ini. Dan mari adik-adik kita juga mau setia seperti Yusuf. Karena kesetiaan Yusuf kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberkati Yusuf, mengangkat Yusuf lebih tinggi lagi. Mari kita meresponi pembacaan firman Tuhan hari ini dan kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru 197, Besarlah Untungku. Kita nyanyikan bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Besarlah untungku. Karena damai yang
kita diberikan kesempatan untuk membawa ungkapan syukur kita lewat persembahan. Karena itu adik-adik yang terkasih, mari kita memberikan persembahan kita berikan yang terbaik dengan hati yang bersyukur dan bersukacita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita mendengarkan nats persembahan kita. Mazmur 138 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Amin. Adik-adik yang terkasih, sebentar persembahannya boleh dikumpulkan, dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan kepada Bapak Ibu guru yang ada di yang terdekat dari rumahnya. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu, kita nyanyikan bait yang pertama dan baitnya yang keempat. Adik-adik, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus buat kasih setia-Mu terhadap kami. Pun dalam masa pandemi, kami yakin Engkau tetap menyertai kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu kemarin selama seminggu yang sudah lalu. Kami mohon Tuhan Yesus Engkau memberikan kepada kami hati yang setia, yang mau mendengarkan firman-Mu, biarlah kami bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat adik-adik sekolah minggu, mungkin ada yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan Engkau menjadi dokter yang tidak kelihatan bagi mereka melalui makanan dan obat-obatan, serta melalui dari perawatan keluarga dan orang tua. Sehingga minggu depan adik-adik sudah bisa sehat kembali dan kami bisa beribadah online bersama-sama lagi. Kami juga berdoa Tuhan buat rencana konsolidasi remaja dan guru-guru sekolah minggu Jemaat Silo Campagaya tanggal 22 November. Tuhan berkatilah seluruh persiapan yang disiapkan oleh rekan-rekan pengurus, sehingga biarlah dalam masa pandemi ini Tuhan tetap kami dapat bersekutu mengadakan pertemuan ini dan dari sana nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami dalam masa pandemi ini. Tuhan biarlah ada kesatuan Tuhan, kesehatan dari pemimpin kami dari pusat hingga daerah, sehingga biarlah mereka bisa menerapkan program ataupun hal-hal yang
bisa untuk menanggulangi hal ini. Tetapi kami juga mohon Tuhan sebagai masyarakat, berikanlah kami hati yang setia yang mau mendengarkan suara pemerintah kami, suara-suara Tuhan, sehingga kami bisa bebas dari masa pandemi ini. Dan kami berdoa Tuhan, saat ini di berbagai daerah di Indonesia sedang dalam persiapan pilkada. Tuhan, biarlah Tuhan pilkada ini tetap berjalan dengan baik Tuhan. Didiklah kami sebagai masyarakat sehingga kami dapat memilih pemimpin kami yang baik. Karena kami yakin Tuhan, pemimpin di daerah itu adalah juga berasal dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat persembahan yang sudah kami kumpulkan pagi hari ini, Tuhan biarlah persembahan itu dapat dikelola dengan baik untuk pelayanan-Mu di Jemaat Silo Campagaya. Kami juga berdoa Tuhan, buat Bapak Ibu Pendeta kami, selaku gembala di tempat kami, Tuhan berikanlah senantiasa mereka hikmat, berikanlah senantiasa mereka kesehatan, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi mereka sehari-hari. Mereka juga dapat melaksanakan tugas dalam rumah pun dalam tengah-tengah jemaat. Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa berdasarkan kasih karunia-Mu yang sudah mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kakak ajak kita bangkit berdiri dan kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Mazmur 126 ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang keenam. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kita akan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita. Mari sekali lagi kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 193, Aku Anak Sekolah Minggu. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, salam sehat, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.